Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Manani Palhardiansyah dengan NIM G2N1250006. Kali ini saya akan mempresentasikan rencana penelitian tesis saya dengan judul penurunan luas hutan mangrove dengan perubahan kualitas habitat serta dampaknya terhadap produktivitas perikanan di wilayah estuari, khususnya di daerah yang terdapat hutan mangrove ya. Terus lokasi penelitian saya rencananya akan mengambil di daerah Bungin Permai, Konawe Selatan, di Pinang Jaya dengan mata kuliah kolokium oleh Prof. Indrian, Universitas Halu Oleo. Mangrove sebagai perangkap sedimen di daerah estuari yang berperan sebagai perangkap sedimen agar sedimentasi tidak sampai ke laut lepas. Di daerah penelitian saya sebelumnya berada di daerah Bungin Permai, yaitu Pinang Jaya. Sedimennya sangat parah sehingga perahu susah untuk keluar masuk. Bahkan saat pasang penebangan mangrove secara besar-besaran menjadi pengacu terjadinya sedimentasi ini. Daerah mangrove dijadikan tambak, kebanyakan dijadikan tambak. Lebih ironisnya lagi, di daerah perumahan Bungin Permai yang terletak di tengah muara tersebut terdapat budidaya rumput laut. Kenapa saya bisa katakan ironis? Karena pertama, sedimentasinya yang cukup tinggi. Yang kedua, warga membuang sampah langsung ke muara tersebut, yang dimana di sebelah pemukiman itu terdapat budidaya rumput laut. Yang terakhir, warga secara langsung membuang sampah rumah tangga atau limbah rumah tangga mereka langsung ke muara tersebut. Ya, posisi Bungin Permai ini berada di tengah-tengah muara ya, pas di depan muara. Saya pernah mengelilingi Bungin Permai pada saat itu sedang meneliti tentang sedimen, dan pada saat tersebut ada seekor hiu yang terjebak di daerah budidaya rumput laut. Nah, hiu tersebut tidak bisa kemana-mana karena bisa masuk terus tidak bisa keluar karena sedimentasinya yang cukup tinggi ya. Tesis ini meneliti hubungan antara penurunan hutan mangrove dengan perubahan kualitas habitat serta dampaknya terhadap produktivitas perikanan di wilayah estuari. Penelitian ini akan berfokus pada dua aspek utama, yaitu kajian ekologis serta kajian perikanan. Kajian ekologis menganalisis bagaimana kerusakan mangrove mempengaruhi parameter fisika kimia air dan struktur habitat di wilayah estuari, seperti salinitas, pH, dan oksigen terlarut. Data ini akan dikumpulkan melalui survei lapangan di daerah mangrove yang masih utuh dan area yang telah mengalami deforestasi. Selanjutnya, kajian perikanan mengevaluasi dampak perubahan kualitas habitat terhadap kelimpahan, keanekaragaman, dan biomasa spesies ikan yang secara ekologis dan ekonomis penting. Pengumpulan data akan melibatkan sampling ikan di kedua daerah tersebut dan wawancara kepada nelayan lokal untuk mengumpulkan data tangkapan. Analisis data akan menggunakan pendekatan statistik untuk menguji korelasi antara tingkat kerusakan mangrove dengan penurunan kualitas habitat dan produktivitas perikanan. Serta saya juga akan menggunakan bantuan dari data citra ya, untuk melihat perubahan luasan mangrove tersebut di daerah tersebut. Terus hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kerugian ekologis dan ekonomi akibat deforestasi mangrove tersebut di daerah estuari. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ardiansyah et al. 2023 atau saya sendiri tentang perubahan luasan hutan mangrove, analysis of change in mangrove vegetation area using the normalized difference vegetation index method in the water of Bungin Permai, South Konawe. So, pada penelitian saya sebelumnya itu terkait perubahan luas hutan mangrove.
Nah, bisa dilihat dari tabel di bawah, dari tahun 1992 until 2022, it's took 30 years. So TFS-nya itu cukup tinggi ya, terutama di tahun 2022 kemarin. TFS-nya itu sampai 58,1. Ini menurut data Citra. Nah, hutan mangrove-nya juga berkurang cukup banyak ya, yang awalnya dari 1000 hektar menjadi 200 hektar. Perubahannya cukup besar dalam kurun waktu 30 tahun. Penelitian saya sebelumnya ini menggunakan data Citra untuk melihat perubahan luasan hutan mangrove di daerah Bukit Permai tersebut. Dan menggunakan data Citra, kita dapat melihat perubahan lahan beberapa puluh tahun belakang hanya dengan menggunakan data Citra. Example problem, peran ekologis mangrove. Hutan mangrove dikenal sebagai nursery ground atau tempat pengasuhan dan feeding ground, tempat mencari makan bagi banyak spesies ikan komersial. Kerusakan mangrove secara langsung mengancam kelangsungan hidup spesies-spesies ini, yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di daerah mangrove tersebut, khususnya daerah estuari. Next itu ancaman terhadap mata pencaharian lokal. Sebagian besar masyarakat pesisir, khususnya nelayan kecil, sangat bergantung pada sumber daya perikanan di wilayah estuari. Penurunan aktivitas perikanan akibat hilangnya mangrove akan berdampak langsung pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan masalah sosial dan ekonomi yang serius. Karena misal penerbangan secara besar-besaran. Nah, daerah mangrove kan berfungsi sebagai tempat perangkap sedimen serta tempat habitat ikan kah, kepiting seperti itu. Dengan hilangnya mangrove, habitat hewan-hewan tersebut juga tidak ada. Jadi yang awalnya ikan banyak di daerah estuari tersebut jadi tidak ada. Seperti itu. Mereka pindah ke tempat lain. Simple solution. Dasar kebijakan pengelolaan. Data ilmiah yang konkret mengenai hubungan sebab akibat antara kerusakan mangrove dan penurunan perikanan masih terbatas. Nah, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan konservasi mangrove yang lebih efektif lagi, serta strategi pengelolaan perikanan yang berkelanjut. Kontribusi ilmiah. Penelitian ini akan mengisi celah pengetahuan dalam bidang bioekologi perikanan, khususnya mengenai dampak deforestasi terhadap fungsi ekosistem estuari, khususnya mangrove. Ini akan memperkuat argumen untuk perlindungan dan restorasi ekosistem mangrove di tingkat lokal maupun nasional. Saya mengacu pada 4 kriteria garis besar yang akan rencana yang akan saya ambil. Contohnya citra yang jernih dan terbarukan. Pada penelitian saya sebelumnya, saya menggunakan citra Landsat 8. Citra tersebut ya menurut saya tidak terlalu jernih ya. Terus dengan mengandalkan citra satelit yang lebih akurat sehingga perubahan mangrove dapat dipantau secara luas dan jelas. Ini yang akan menjadi metode yang akan saya gunakan selanjutnya. Terus jenis mangrove. Jenis mangrove yang berperan besar terhadap kualitas perairan atau yang paling besar kontribusinya sebagai perangkap sedimen. Pada penelitian saya sebelumnya, saya mengacu pada penelitian saya sebelumnya, jenis-jenis mangrove-nya itu saya tidak memasukkan jenis-jenis mangrove-nya. Jadi di penelitian saya masih kurang, dan di penelitian saya selanjutnya saya ingin menambahkan jenis-jenis mangrove apa saja yang berperan penting dan berperan besar sebagai perangkap sedimen. Terus lanjut ke metode multi-beam extender. Pada penelitian saya sebelumnya, saya menggunakan metode water index ya, NDVI atau Normalized Difference Vegetation Index, untuk melihat perubahan luas mangrove sama TFS-nya.
Ya, jadi metode yang terbarukan yang akan saya gunakan yaitu metode multi-beam echo sonder. Metode ini memang jarang dilakukan karena sounding di daerah estuari cukup sulit, dikarenakan jarak minimum kedalaman yang relatif dangkal, misal minimal 10 meter ya. Dan di daerah estuari, terutama yang terjadi sedimentasi itu tidak sampai sedalam itu. Jadi metode echo sonder itu cukup sulit, tapi dengan menggunakan metode echo sonder yang multi beam, karena 2 beam ya, atau multi beam, sehingga bahkan sedimen-sedimen yang di kedalaman yang tertimbun itu dapat terlihat. Nah, yang terakhir itu parameter ada TSS atau total suspended solid, kegiatan masyarakat, pH, dan dissolved oxygen. Pada penelitian saya sebelumnya, saya cuma mengambil TSS, terus arus, pasang surut, serta curah hujan. Nah, di penelitian saya yang akan datang ini, saya akan menambahkan kegiatan masyarakat yang berupa wawancara, serta kadar oksigen, serta keasaman atau pH. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Itulah pemaparan materi penelitian tesis yang akan saya ambil. Sekian dan terima kasih. Thanks for your attention.